Guys, pernah nggak sih kalian pegang segelas wine terus dalam hati nanya, ini sebenarnya buah apaan yang sampai bisa sefancy ini? Ya jawabannya anggur. Buah yang biasanya nongkrong di kulkas rumah nenek itu ternyata bisa berevolusi jadi minuman yang bikin orang pasang tampang serius pas nyicipin. Sambil bilang, ada hints of dark cherry dan oak. Padahal mah buah anggur biasa bro. Tapi perjalanannya nggak sesimpel itu Ferguson. Jadi semua ini dimulai dari kebun anggur, atau kerennya disebut vineyard. Nah, si buah anggur ini nggak bisa sembarangan dipetik. Harus dipilih dulu varietasnya, diperhatiin iklimnya, tanahnya, bahkan lokasi kebunnya. Intinya, anggur ini lebih pemilih dari lo waktu milih tempat nongkrong. Nggak mau kalau tanahnya nggak cocok. Haha, lebay, laki emang begitu adanya. Terus soal waktu panen, ini krusial banget, kayak timing lo nembak gebetan. Kalau kebagian, kadar gulanya kurang, alkoholnya rendah, keasamannya tinggi. Rasanya ya kecut bro, kayak di PHP-in. Kalau kelamaan dipanen, gulanya kebanyakan, alkoholnya tinggi, tapi keasamannya hilang. Jadi buat nemuin momen yang pas, para ahli kebun yang keren disebut vineyardist, keliling kebun sambil bawa alat namanya refraktometer. Bentuknya kayak teleskop mini gitu. Fungsinya buat ngukur kadar gula di buah anggur. Pokoknya mereka ini kayak detektif, tapi kasusnya cuma satu. Anggurnya udah manis belum? Kalau udah oke, saatnya panen. Banyak kebun sekarang panen malam-malam biar buahnya tetap seger dan dingin. Kebayang nggak? Jam 2 pagi lagi petik anggur di kebun. Vibes-nya antara kerja keras sama syuting film horor sih. Setelah dipanen, anggur langsung dibawa ke winery, pabrik anggurnya. Dan proses pertama yang harus dilalui adalah penghancuran alias crushing. Kulitnya dipecahin buat ngeluarin sarinya. Nah, secara tradisional ini dilakukan dengan cara diinjak pakai kaki. Ya, lo nggak salah baca, diinjak. Literally orang-orang pada masuk ke bak anggur terus jalan-jalan di atas buahnya. Romantis? Mungkin. Higienis? Pertanyaan bagus. Skip. Sekarang sih kebanyakan udah pakai mesin modern namanya crusher stemmer. Lebih bersih, lebih cepat, dan gak ada resiko tersandung di dalam bak anggur. Hasil penghancuran ini disebut must, campuran sari buah dan ampasnya. Nah, di sini proses buat anggur putih dan anggur merah mulai beda jalan, kayak dua sahabat yang akhirnya beda pilihan hidup. Kalau anggur putih, kulitnya langsung dipisahin dulu sebelum fermentasi. Disaring pakai filter atau mesin sentrifus biar yang masuk ke tahap berikutnya cuma cairan beningnya aja. Bersih, elegan, no drama. Kalau anggur merah, kulitnya ikut difermentasi bareng. Prosesnya namanya maceration. Kulit anggur tetap nempel sama sarinya selama fermentasi buat ngasih warna dalam, tanin, dan rasa yang kuat. Basically anggur merah itu yang agey, kulitnya nggak mau pisah sampai akhir. Masuk ke tahap fermentasi. Ini bagian paling seru. Ragi ditambahkan ke dalam campuran buat ngubah gula jadi alkohol. Jadi, si gula ini secara harfiah berkorban demi lahirnya sesuatu yang lebih powerful. Inspiratif kalau dipikir-pikir. Proses ini berlangsung sekitar 7-14 hari. Selama itu, pembuat wine rajin ngecek kadar gula pakai hidrometer. Kerjaan sehari-harinya, ngecek tangki, nyicip dikit, nyicip lagi. Bro, ini literally profesi yang didambakan semua orang. Setelah fermentasi kelar, wine masuk ke fase penyimpanan alias aging. Nah, ini dia bagian yang bikin wine beda sama minuman lain. Dia butuh waktu. Wine itu sabar, nggak kayak kita yang nunggu teks balasan 5 menit udah panik. Beberapa wine disimpan di tong kayu oak yang gede. Kayunya ini yang ngasih aroma khas. Ada rasa vanila, kayu, sedikit smoky. Pokoknya rasa yang bikin orang bilang kompleks, padahal ya dari kayu bro. Tapi hasilnya emang keren sih, nggak bisa bohong. Habis itu ada proses penjernihan, fining, dan filtrasi. Bahan kayak bentonit atau bahkan putih telur ditambahkan buat ngikat partikel-partikel yang nggak diinginkan biar gampang disaring. Yap, putih telur. Jadi wine itu udah kayak sarapan pagi, tinggal kuning telurnya aja yang nggak ikutan. Selain itu, wine dari berbagai batch beda juga bisa dicampur alias blending buat dapetin rasa yang diinginkan. Ini seninya pembuat wine, mixing dan matching kayak DJ, tapi bahan bakunya buah anggur. Dan akhirnya pembotolan. Wine dimasukin ke botol, dikasih sedikit sulfur dioksida biar nggak cepet basi, terus ditutup.
Wine yang mahal pakai gabus cork dari kulit pohon oak, yang lebih terjangkau tutup ulir biasa. Dan jangan judge dari tutupnya dulu ya, karena kadang yang tutup ulir pun rasanya tetap anak kok. Kayak orang, jangan nilai dari penampilannya dulu guys, bijak. Terakhir, label ditempel. Nama, asal daerah, tahun panen atau vintage, kadar alkohol, semua ada di situ. Label inilah yang bikin orang di restoran tampak keren sambil pura-pura baca dengan serius, padahal cuma lihat angka tahunnya doang. Dan itulah guys, perjalanan epik dari sebutir anggur biasa yang akhirnya jadi minuman yang disajikan di gelas tinggi sambil diiringi musik jazz. Mulai dari dicek kadar gulanya, diinjak, difermentasi, disimpan bertahun-tahun sampai akhirnya bisa nongkrong cantik di atas meja makan. Kalau dipikir-pikir, wine itu udah ngelewatin lebih banyak proses daripada kita ngelewatin hari Senin. Respect.